Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya untuk belajar bagaimana cara OP atau cara main di All In Trade ini ya. Oke, perkenalkan, nama saya Mulki. Saya asal dari Bandung. Ya, saya iseng-iseng untuk belajar, mencoba strategi, mencari peluang untuk bermain di All In Trade ini ya. Oke, ini untuk pemula ya, saya saranin belajar dulu bagaimana cara mencari kesempatan, mencari peluang di binary option ini ya. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu candle, fungsi dan identitas candle itu sendiri ya. Banyak lah, kita bisa lihat, bisa cari di Google, tinggal search aja. Oke, sebenarnya saya mau kasih bentuk pemula nih, cara pengambilan posisi, mencari peluang, kesempatan artinya bukan berarti kita akan profit terus ya, kita lah. Cuma kita antisipasi bagaimana cara mengambil kesempatan di peluang market ini, market di aset GBP USD atau Euro USD atau yang lainnya. Sebelumnya kita harus cari tren yang bagus dulu ya. Artinya tren yang bagus itu seperti apa? Tren yang bagus itu tren seperti naik atau tren seperti turun ya. Nah, seperti ini tren turun nih. Nah, ya kan, ini tren turun, kita bisa ngambil open posisi. Nah, ini yang kecil ini nih, ini tren naik ya. Nah, kita bisa ngambil momen di situ. Jangan area seperti area support itu yang suka membingungkan. Jadi area support itu, nah ini nih area support nih, seperti ini support, ini support, ini support ini. Nah, seperti itulah. Bisa sih. Nah, kalau misalkan area support, area resisten, maksudnya area resisten ya. Ini area resisten, ini area resisten. Terus ini resisten, ini resisten juga. Nah, tapi kalau misalkan resistennya untuk resistennya seperti candlenya tidak berwarna-warni, banyaknya warna-warni ya. Artinya kalau tidak hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, merah, hijau merah, itu saya pikir jangan main di area resisten seperti itu. Tapi kalau misalkan area resistennya seperti ada 4 candle merah, ada 4 atau candle hijau, atau misalkan kebanyakan candlenya 3, nah itu bisa dijadikan kesempatan buat kita OP. Karena untuk pemula itu, jadi gini ya, untuk OP itu, OP-nya sebenarnya seperti apa sih? Bagusnya seperti apa sih? Bagusnya itu dimana tren itu kuat naik atau tren itu kuat turun. Atau misalkan dia naik, pembacaan candlenya itu menurut saya, karena menurut saya seperti ini, kita pengambilan posisinya itu bisa follow the trend atau reversal. Artinya kalau misalkan follow the trend itu ikuti tren ya. Kalau dia tren turun ya kita turun, kalau misalkan tren naik ya kita naik. Tapi kalau misalkan reversal, nah kalau reversal itu pembalikannya. Kalau misalkan dia naik, trennya naik, kita ambil posisi tren turun. Kalau misalkan dia trennya turun, kita ambil posisi tren naik. Nah, seperti itu. Tapi ya kan, tapi kadang kita suka loss juga. Dia ikuti tren, ternyata loss juga. Nah, seperti ini nih. Ini tren turun, tetapi
ada tren pembatalan yang hijau ini. Candle pembatalan. Kita pasti loss di sini, kan? Udah pasti loss semua. Kalau kita ikut follow the trend, pasti loss. Tapi, nah kan? Ya, untuk strategi yang saya bagikan ini adalah untuk pemula itu memang kita bakal loss. Tapi kita mempunyai kesempatan untuk kompensasi. Jadi saya saranin untuk persiapkan untuk kompensasi. Menurut saya kompensasi yang bagus itu berapa sih modal yang bagus itu? Ya, kita kompensasi aja. Kita hitung kompensasi itu 2,5 kali 2,5 misalkan $1, berarti kompensasi kedua itu OP pertama ya kita 1, otomatis kita loss nih. Berarti OP kedua kita kali 2,5, berarti $2,5 dikali 1 kali 2,5 berarti $2,5. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya minimal supaya tenang, saya saranin supaya bisa menyiapkan uang $500 untuk bisa menahan kompensasi selama 10 kali menurut saya, karena itu pasti profit loh, dan hasil profit itu bisa menutupi OP pertama yang kita loss itu. Karena saya tahu, karena ya setelah saya coba ya mungkin bagus banget menurut saya. Nah makanya kita mainnya itu di aset GBP USD atau Euro USD. Nah, kapan sih posisi kita ambilnya untuk reversal ya? Nah itu paling bagusnya itu kita setelah ada konfirmasi 3-4 candle naik atau turun, misalkan nah seperti ini misal. Nah ini kan ini 1 2 3 4. Nah kita langsung reversal naik, ya kan? Atau 3 misalkan. Tapi 1 kan 3 dulu. 1 2 3 reversal loss. Ini terbentuk, kita OP kedua, reversal lagi, baru ini profit. Nah kita coba aja ya, kita coba aja dulu supaya yakin lagi apakah paten seperti itu atau tidak, daripada kita pengambilan posisi ya satu-satu, misalkan ini naik nih, kita ambil posisi naik, ternyata turun, kita ngambil lagi posisi turun, ternyata naik. Nah yang seperti itu, ini yang seperti ini membingungkan, kadang kita bisa membingungkan buat pemula, ya kan? Hijau merah nah itu yang perangkap itu perangkap itu. Nah, seperti itu perangkap, kita bisa terperangkap tuh di situ, habis duit kita. Tapi kalau misalkan kita mainnya di kompensasi, dari profitnya itu kita bisa menutupi OP yang loss, ya kan? Nah kita tunggu aja dulu ini, kita tunggu candle berikutnya. Kalau misalkan dia merah, kita ambil posisi reversal, oke? Ya coba aja, kita tunggu aja lah. Nah karena untuk main trading ini dibutuhkan yang hati yang tenang, hati yang cerah, hati yang bahagia, jangan galau, jangan banyak masalah. Karena kalau misalkan terlalu banyak masalah atau misalkan kita pemikiran kita terganggu dengan hal-hal yang lain, kita kebanyakan salah dari pengambilan posisi, malah kita keluarlah ego, nafsu, wah kita bombardir. Nah itu yang bikin kesalahan trader pemula seperti itu. Ternyata dia hijau, kita jangan dulu ya, kita coba di aset Euro USD. Ya, tenang aja, santai saja. Ternyata Euro USD juga sama. Iya, sepertinya
posisi uptrend tapi dominasi sideways ya. Nah, kita tunggu aja ini ya. Ini mungkin kemungkinan besar, kemungkinan dia akan turun seperti itu. Kenapa sih ada indikator RSI 14 karena itu pembacaan kita, pembacaan saya ya, dimana tren itu nyentuh di area support atau area resisten untuk pengambilan posisi reversal. Tapi kalau di peluang tren naik atau tren turun untuk pengambilan kompensasi itu nggak berlaku ya. Bisa berlaku, bisa nggak berlaku gitu maksudnya. Kita coba dulu terlalu di aset lain lah. Nah ini, aduh udah keburu turun dia. Udah keburu turun ya, udah kita cari lagi aset lain. Ya masa nggak nyaranin juga di Euro USD aja, tapi di aset lain juga silakan. Tapi kalau misalkan untuk pembagian hasilnya kan lumayan juga gede dibanding aset lain. Euro USD ini 82%. Seperti itu. Bentar ya. Euro AUD kita coba, mudah-mudahan ada kesempatan di sini. Ternyata belum. Euro AUD. Oke, kita coba di USD CAD. Nah, kita coba pengambilan posisi reversal ya. Nah, dia udah menyentuh di area support nih. Oke. Kita ambil posisi di detik ke 0 aja. Dia mau naik ya silakan, nggak apa-apa. Kita persiapan untuk kompensasi. Oke, turun, kita ambil posisi turun. Kita tunggu sambil ngerokok sambil ngudut lah. Sambil ngerokok sambil ngudut. Ya ngerokok sambil ngopi supaya nggak stres, supaya nggak tegang maksudnya tuh. Dia naik, wah nggak apa-apa, tenang aja, kita kompensasi aja. 2,5 ya, dikali 2,5 berarti $25. Oke, $25. Tenang aja, santuy aja, santuy. Dia mau naik, dia nggak akan mencapai melebihi 10 atau 12 candle. Tenang aja, kita ambil pos. Oke, kita tunggu dan tunggu. Kita santai dan santai sampai dengerin musik lagi nih. Kita loss. Nggak apa-apa, kita open lagi di sini turun. Nggak apa-apa. Kok ini mana musiknya ya? Paling ini nih. Ya. Apa kita profit atau loss? Tenang aja. Kita persiapkan lagi kompensasi berikut. Ya, karena saya saran ini untuk bisa 10 kompensasi ya. Berarti 62,5. Oke. Kita coba kompensasi 62,5. Tren naik lagi kan. Mantap. Biarin. Gak apa-apa. Waduh. Tenang aja coy. Berarti ini udah ke kompensasi kedua ya. 3, 2, 1. Oke, loss lagi 2. Sudah loss 2. Kita kompensasi ketiga. Ya, tenang aja. Kompensasi ketiga. Kita coba kompensasi ketiga. Ini untuk $10 ya. Kalau misalkan di saya saran ini untuk pemula sih $1. Kita mainnya $1 aja, nggak usah gede-gede. 625. Nah, lihat turun ternyata. Dah apa. Ya kan berarti kita loss itu pertama $10, kedua ternyata dia mau naik nih. Tenang. Apa? Ngerokok di Samsu seperti ini nih, banyak batuknya. Nah, kita profit atau enggak? Siapa-siapan? Ternyata profit boy.
Nah, seperti itu ya. Berarti kan ini 70% loh. Waduh, tadi 80%. Ini 70%. Oke, kita hitung aja dulu ya. Kita coba hitung-hitungan, nggak apa-apa. 70% udah tanggung. 70 berarti keuntungan kita itu 45,75. 43,75. Berarti yang pertama kita loss itu $10. Terus yang kedua $25, ya kan? Nah, kita itu ada keuntungannya itu sebesar $8,75. Ya, $8,75. Ya, seperti itu, teman-teman. Cara OP, cara mengambil kesempatan, cara pengambilan posisi reversal. Nah, tapi kenapa kok tidak follow the trend? Nah, itu kita untuk tren-tren yang seperti tren naik atau misalkan tren turun, mana ya tren turun, kita coba cari. Nah, tren turun, kebiasaan dari tren seperti ini setelahnya akan terjadi tren sideways. Paham? Tren sideways itu trennya ya seperti ini. Ini sideways. Ya kan, naik turun. Nah, seperti itu tadi. Mensiasatinya, kenapa saya pengambilan posisi itu di Loh, kok jadi kurangnya lebih kecil ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting strategi saya itu berhasil lah. Ya. Atau misalkan supaya tidak bingung, saya coba, ini udah berapa menit ya? Udah berapa menit sih? Oh, udah 17 menit. Udah terlalu lama kita. Mungkin sementara itu aja yang bisa saya bagikan. Nanti kita coba belajar main di $1 aja lah, supaya untuk pemula itu kita paham berapa sebenarnya nominal deposit bank bagus, modal yang kita simpan atau persiapkan ya untuk main di all-in trade atau binary option ini. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada perkataan-perkataan yang mungkin tidak dimengerti atau perkataan-perkataan yang tidak pantas atau masih bingung. Ya maklumlah kalau misalkan untuk trader pemula bingung ya, sama saya juga dulu ya bingung untuk mencari strategi itu seperti apa, ya bingung. Nah, tapi ya saya bocorkan dikarenakan ya saya ingin semuanya juga berhasil di trading ya, karena kalau kita berbagi ya insya Allah akan memberi balasan pada kita lebih dari yang kita berikan. Oke, saya kira cukup. Salam sukses sejahtera buat kita semua, semoga profit terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.